Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Cahaya Utami dari kelas AK4801 dengan nomor induk mahasiswa 1040224000275. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang makna sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya, apa sih arti sunnah itu? Sunnah secara bahasa artinya jalan atau cara. Namun, dari segi istilah, yaitu sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun penetapan. Sunnah ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam, karena Allah telah menjadikan sunnah ini sebagai penjabar atau penjelas dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ati'ullaha rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, yang artinya taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kita sebagai hamba-Nya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah ini mencakup taat terhadap Allah dalam masalah iman dan tauhid. Bahkan juga mencakup apa yang telah Allah larang dan Rasulnya larang. Karena menjauhi apa yang dilarangnya itu termasuk menaati perintah Allah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab juga ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhiri wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Pada ayat ini pula kita diperintahkan untuk meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun hanya sebatas yang kita tahu. Tujuannya yaitu agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu sunnah ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Di sini saya akan menjelaskan arti dari sunnah-sunnah tersebut. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah. Apa sih sunnah qauliyah itu? Sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk, peristiwa atau kisah-kisah, baik yang berkenaan dengan aspek akidah, syariat, ataupun akhlak. Lalu yang kedua itu sunnah fi'liyah. Apa sih sunnah fi'liyah itu? Sunnah fi'liyah itu adalah segala perbuatan yang disandarkan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti dalam hadis Bukhari yang menjelaskan tentang sholat sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat sejumlah 11 rakaat. Lalu beliau juga melaksanakan sholat malam sebanyak 13 rakaat. Yang ketiga yaitu sunnah takririyah. Sunnah takririyah yaitu sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW atas apa yang datang dan apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Maksudnya yaitu beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkan. Lalu terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 123 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami,
Dia sangat menginginkan keselamatan dan keimanan kepadamu, penyayang dan penyantun terhadap orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat 3 karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama azizun alaihi ma'anittum, yang artinya yaitu berat terasa olehnya penderitaan atas apa yang telah kamu alami. Maksudnya di sini yaitu Rasulullah memiliki rasa empati yang sangat tinggi terhadap kaumnya. Menurut Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabani menegaskan bahwa Rasulullah merasa sangat sedih dan merasa sangat terbebani oleh penderitaan kaumnya pada saat itu. Diceritakan pada saat itu bahwa kaumnya mendapatkan cobaan atau ujian yang berupa kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh kaum musyrik Mekah. Yang kedua yaitu harisun alaikum. Maksudnya di sini yaitu Rasulullah sangat memiliki antusiasme dalam melakukan kebaikan. Beliau tidak kenal lelah untuk menyampaikan pesan-pesan dari Ilahi kepada umatnya agar umatnya mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Yang ketiga yaitu bil mu'minina raufur rahim, yang artinya penyantun dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya yaitu Rasulullah memiliki sifat kasih sayang yang tinggi terhadap umatnya yang sudah beriman. Dalam sejarah dicatatkan bahwa Rasulullah sangat menyayangi para sahabatnya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan baik itu orang merdeka ataupun budak. Seperti pada masa sekarang ini, kita diperintahkan untuk saling menyayangi terhadap sesama muslim. Sikap saling membantu, dan sikap saling memperhatikan untuk kemajuan bersama. Kita diharapkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan permusuhan terhadap sesama muslim. Lalu setelah apa yang kita bahas tentang karakter Rasulullah, terdapat contoh sunnah Rasulullah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, dan untuk menjawab salam hukumnya wajib. Namun mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama muslim itu sunnah yang sangat dianjurkan, karena untuk mempererat tali silaturahmi dan untuk membawa keberkahan atas pertemuan tersebut. Lalu contoh kedua yaitu sedekah. Rasulullah selalu bersedekah, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Sedekah tidak hanya berupa harta, tetapi juga bisa berupa pertolongan, senyuman, atau kebaikan yang lainnya. Sedekah memiliki banyak manfaat, termasuk untuk membersihkan hati dan harta. Nah, dari materi yang telah kita bahas hari ini dapat disimpulkan bahwa mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat membawa kebaikan, keberkahan, dan keselamatan dalam kehidupan. Lalu menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dapat membawa kita kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Sekian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.